Buat teman-teman yang sedang mencari saham-saham dengan market cap di antara 1 hingga 10 triliun, memiliki dividen yield tinggi dan growing, tiga saham ini bisa dijadikan pertimbangan. Disclaimer on, video ini bukan rekomendasi jual beli saham. Jadikan segala informasi yang saya sampaikan sebagai tambahan referensi sebelum membeli suatu saham. Selamat datang di channel Investor Receh. Channel ini membahas saham dalam negeri dan luar negeri yang sudah saya kelompokkan di dalam playlist. Silahkan subscribe channel Investor Receh untuk mendapatkan update dari video-video terbaru lainnya. Arwarna Citra Mulya, kode saham ARNA. Ini adalah perusahaan yang berada di industri keramik. Saat ini memiliki market cap di sekitar 7,5 triliun dan dividen yield di atas 4%. ARNA ini rutin bagi dividen setidaknya sejak 2013 yang lalu. Teman-teman bisa melihat grafik dividen per share di garis hijau dan dividen yield yang garis biru. Selain rutin bagi setiap tahun, dividen per share juga terus dinaikkan dengan rate yang cukup cepat. Saat ini, ARNA memiliki dividen per share sebesar Rp45 per lembar, di mana ini merupakan yang tertinggi sejak 2013. Selain itu, dividen yield saat ini juga merupakan yang tertinggi dari rata-rata sejak 2013. Sekarang kita hitung berapa rata-rata rate pertumbuhan dividen per lembar ARNA dalam 10 tahun terakhir. Dividen per share tahun 2013 adalah Rp5 per lembar. Sedangkan saat ini dividen per share sudah naik menjadi Rp45 per lembar. Artinya dalam 10 tahun dividen per share ARNA memiliki kenaikan 24,5% per tahun. Nah, jika dalam 10 tahun ke depan ARNA terus berhasil menaikkan dividen per share-nya dengan rate 10% per tahun, saya gunakan rate 10% bukan 24,5% agar lebih realistis. Maka, di tahun ke-10, dividen per share sudah menjadi Rp116,72 per lembar. Jika misalnya kita beli ARNA di harga saat ini di kisaran Rp1.000 per lembar, maka jika ARNA terus berhasil menaikkan dividen per share-nya setiap tahun, di tahun ke-10 nanti dividen yield kita akan menjadi 11,6% per tahun. Apakah dividen ARNA aman dan reliable untuk jangka panjang? Berdasarkan data earnings payout dan cash payout, saya rasa dividen cukup aman. Earnings payout atau laba yang digunakan untuk dividen baru mencapai 56%. Artinya, perusahaan memiliki sisa laba yang sangat cukup untuk disisihkan dalam bentuk dividen. Untuk cash payout, ARNA memiliki payout sebesar 86%, masih di range aman. Cash payout adalah sebagai alternatif dari earnings payout. Tujuannya untuk mengukur apakah cash flow mampu mengcover pembayaran dividen di masa depan. Lebih lanjut, jika kita melihat posisi neraca, ARNA tampaknya sangat kuat karena memiliki jumlah aset yang jauh lebih besar daripada liabilities-nya. Saat ini aset lancar sebesar 1,53 triliun, jauh lebih besar daripada total seluruh kewajibannya. Sedangkan dari rasio DER, ARNA hanya memiliki debt 2,6% dari equity-nya. Garis biru merupakan pertumbuhan ekuitas, sedangkan garis merah adalah pertumbuhan hutang. Artinya potensi ARNA untuk gagal bayar sangat kecil. IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Ini merupakan saham yang berada di industri transportasi, jasa pelabuhan, dan kontainer. Saat ini memiliki market cap 1,4 triliun dan dividen yield di sekitar 7,7%. Kita bisa melihat grafik dividen per share yang berwarna hijau. Walaupun IPCM belum terbukti stabil dalam menaikkan dividen setiap tahun, namun setidaknya dengan yield di atas 7% dan rutin bagi sejak 3 tahun terakhir, saham ini cukup menarik untuk diamati. Dividen per share IPCM di tahun 2019 sebesar Rp6 per lembar. Sedangkan di tahun 2023 sudah meningkat menjadi Rp20,95 per lembar. Jika di rata-rata, maka kenaikan dividen per share per tahun sebesar 36,6%. Lebih lanjut, jika kita simulasikan untuk 10 tahun ke depan menggunakan rate 10% per tahun, maka investor yang membeli IPCM sekarang dengan dividen per share sebesar Rp20,95 per lembar, 10 tahun lagi akan mendapatkan dividen per share sebesar Rp54,34 per lembar. Dengan asumsi harga beli saat ini di Rp270 per lembar, maka dividen yield yang akan diterima di tahun ke-10 adalah 20% per tahun. Ini dengan catatan IPCM selalu rutin menaikkan dividen per share-nya di masa depan. Dari segi dividen safety, IPCM memiliki earnings payout 75%. Ini masih cukup reasonable mengingat bisnis IPCM yang relatif bisa diprediksi. Sedangkan IPCM memiliki cash payout 69%. Sudah cukup oke jika kita melihat besarnya dividen yang dibagi relatif terhadap cash flow-nya. Peta kekuatan IPCM terletak di health-nya atau dari kesehatan neracanya.
Kewajiban jangka pendek tercover dengan baik, kewajiban jangka panjang juga oke. Sedangkan untuk debt level, reducing debt, debt coverage, dan interest coverage semuanya oke. Ini karena IPCM hingga 30 September 2022 tidak memiliki hutang sama sekali. Melihat kondisi neraca seperti ini, seharusnya IPCM bisa terus rutin membagikan dividen di masa depan. Prodia Widya Husada, kode PRDA. Ini adalah saham yang berada di industri kesehatan, lebih tepatnya di bisnis laboratorium kesehatan. Saat ini memiliki market cap 5,8 triliun dan dividen yield sebesar 6,5%. Selain memiliki yield tinggi, dividen histori setidaknya sejak 2018 juga menunjukkan pertumbuhan dividen per share. PRDA memiliki rata-rata pertumbuhan dividen per share dalam 6 tahun terakhir sebesar 55,4% per tahun. Dividen per share di tahun 2018 sebesar Rp28,2 per lembar. Di tahun 2023, dividen per share sudah menjadi Rp396,83 per lembar. Jika PRDA mampu terus menaikkan dividen per share-nya 10% per tahun, maka di tahun ke-10, dividen per share akan menjadi Rp1.031 per lembar. Investor yang membeli di harga saat ini di kisaran Rp5.800 per lembar, maka 10 tahun ke depan akan mendapatkan dividen yield sebesar 17,7% per tahun. Dari segi earnings payout dan cash payout, tampaknya PRDA cukup beresiko karena rasio laba yang dibagi dalam bentuk dividen sudah mencapai 97%. Sedangkan rasio dividen terhadap cash flow mencapai 164%. Artinya cash flow perusahaan tidak mampu mengcover dividen. Jadi untuk terus bisa rutin membagikan dividen setiap tahun, PRDA harus mampu mencetak laba yang stabil dan terus menumbuhkan labanya. Sebagai catatan, data ini saya ambil dari Simply Wall Street, di mana penghitungan data adalah secara trailing 12 month. Jadi teman-teman juga perlu melihat historis rata-rata dari kedua payout ini. Teman-teman bisa membandingkan antara laba, free cash flow, dan jumlah dividen yang dibagi untuk setiap tahunnya, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dari segi neraca, PRDA memiliki kesehatan neraca yang bagus. Dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, hingga level hutang, semua masih berada di level yang aman. PRDA juga merupakan perusahaan yang liquid karena memiliki aset lancar yang jauh lebih besar daripada seluruh kewajibannya. Per 30 September 2022, PRDA memiliki aset lancar sebesar 1,53 triliun. Sedangkan kewajiban jangka pendeknya hanya sebesar Rp166,6 miliar. PRDA juga memiliki hutang yang sangat rendah, hanya 0,2% dari total ekuitasnya. Jika kita lihat grafik ekuitas yang berwarna biru dan grafik debt yang berwarna merah, maka teman-teman bisa lihat pertumbuhan ekuitas yang terus meningkat sejak 2016, diikuti penurunan debt di periode yang sama. Di video ini, saya hanya menggunakan periode trailing 12 month atau 1 tahun ke belakang untuk dividen payout ratio-nya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan salah satu saham yang dibahas barusan, teman-teman bisa cek lebih jauh mengenai rata-rata kinerja dari laba dan free cash flow setidaknya 5 tahun ke belakang. Semakin stabil, maka semakin baik. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira saham apa yang paling sesuai untuk dikoleksi? Atau jika ada ide saham lain, silahkan ketik di kolom komentar.